Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kali ini kita menyapa kembali Bang Jafar Siddiq. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Amel. Oke, Bang Jafar Siddiq, untuk diingatkan kembali ya, Iya. Bang Jafar Siddiq merupakan redaktur halaman 1 dari Koran Mimbar Umum ya Bang ya. Iya. Jadi untuk pemilihan berita-berita utama itu dari Abang ya Bang semua ya Bang. Siap. Aku ada baca nih Bang, dari minggu lalu kita tetap dari Koran Mimbar Umum tetap menyajikan tentang potret kemiskinan di kemarin di Kota Medan ya Bang. Iya. Ini kayaknya aku baca nih, orang miskin RI tambah 13 juta, tetap potret kemiskinan tetap menjadi berita utama. Kenapa itu Bang? Ini kemarin kan ada press release dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwasanya dunia yang bakal menghadapi resesi ekonomi akan meningkatkan angka-angka warga menengah menjadi miskin. Nah itu mereka ambil kategori yang berpendapatan satu hari itu sekitar 2,9 dolar per hari. 2,1 dolar maaf. Jadi sebelumnya kan mereka mengkategorikan warga miskin itu berpenghasilan satu hari 1,9 dolar. Hanya kalau kita konversikan ke rupiah hanya 30.000 ke bawah saja. Nah, di tahun ini dengan kategori 2,1 dolar itu sekitar 32.000. 32.000. Kalau kita kurskan ke rupiah. Artinya kan ini sangat miris sekali. Makanya kita angkat ini ke headline untuk terbitan Mimbar Umum edisi Jumat. Ya kan kalau aku juga lihat di data BPS tahun Maret 2022 kemarin itu kalau untuk garis kemiskinan kita sekitar 500 ribuan untuk batas garis kemiskinan sebenarnya. Itu sebenarnya udah bisa ditambah itu ya Bang ya? Benar. Ya ini juga kita sebagai watchdog-nya pemerintah merasa 32.000 per hari untuk satu orang itu kan rasanya sangat minim sekali. Kita juga berharap dengan ada angka-angka dari Bank Dunia ini dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah setempat, pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi. Ya walau kita tahu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kemarin sudah memprediksi bahwasanya dunia akan mengalami resesi ekonomi, kan seperti itu. Nah, termasuk Indonesia. Walau ada bahasa dari Ibu Sri Mulyani, Indonesia bakal mampu bertahan. Tetapi ini kan juga menjadi warning bagi pemerintah untuk gimana caranya atur strategi agar dampak resesi ekonomi di Indonesia itu tidak meluluh lantakan tanda kutip perekonomian ya Bang. Karena kalau aku baca-baca tuh untuk resesi ekonomi tahun 1998 kemarin itu yang tetap bertahan itu kan UMKM ya Bang ya. UMKM tetap bertahan, makanya sekarang ini cara-cara yang dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia. Tapi kayaknya solusi itu masih berbeda ya, kayaknya resesi tahun 1998 kalau aku dengar dari pengamat tuh tahun 1998 dengan yang sekarang ini berbeda gitu ya betul, Bang. Betul. Makanya butuh apa ya Bang, pemikiran lebih lagi dari betul sekali. Itu kan UMKM sebagai penopang perekonomian nasional. Kita juga berharap mendorong kepada pemerintah agar penyaluran bantuan dana-dana untuk UMKM itu tepat sasaran, kan seperti itu. Jangan, ya kita tahu sendiri, jangan karena ada unsur kedekatan, ada unsur yang macam-macam, itu dana bantuan itu diberikan kepada
yang dekat-dekat itu. Dan sepertinya kalau aku perhatikan di masyarakat itu masih terjadi seperti itu ya Bang, masih walaupun katanya ada solusi apa, tapi yang nyatanya di masyarakat itu yang paling dekat sama Kepling itulah yang duluan dapat gitu ya, walaupun nggak tahu dia miskin apa enggaknya gitu ya. Ya itu kan miris sekali. Jadi kita mengingat pada tahun 97 dan 98 terjadi resesi ekonomi, kan itu berdampak pada reformasi, dan kita juga tidak berharap itu terjadi. Tetapi jangan sampai ya Bang. Tetapi ini kan tanda-tandanya sudah ada. Untuk itu pemerintah sebenarnya harus bekerja keras, apalagi di masa sisa kepemimpinan Pak Jokowi yang tak lebih 2 tahun, enggak sampai 2 tahun ya Bang, enggak sampai. Nah, kalau dengan penyaluran bantuan itu yang tepat sasaran, mungkin kita rasa masyarakat mendapat terbantu kan gitu. Apalagi sekarang pemerintah lagi garang-garangnya menyalurkan bantuan BLT kan. Ya bukan hanya itu, kayak Pemko Medan juga malah memberikan bantuan BLT buat ini ya supir angkot, Gojek, apa itu ya, yang memang mereka memang dapat bantuan. Dan warga Medan ya katanya juga ya, warga Medan yang naik angkot juga bakal dapat potongan apa ya, cuma 5.000 ya Bang. Jadi itu juga jadi dilema. Kita mendapati praktek-praktek di lapangan tidak seperti yang diutarakan dari Kepala Dinas Perhubungan Izwar Lubis kan gitu. Itu gimana tuh? Nah ternyata kemarin beberapa pengemudi ojek online ketika mereka menyambangi Kadishub, kantor dinas perhubungan, mereka melihat data mereka tidak ada. Nah ini kan jadi kemana gitu ya? Mereka tidak terdata atau gimana ya Bang? Ya berarti nggak, istilahnya BLT-nya memang belum merata gitu ya pembagiannya ke masyarakat. Mungkin ada miss dalam penyaluran ini kan gitu. Itu yang perlu diwaspadai juga ya Bang ya. Nah tentu kita terakhir ini berharap pemerintah dapat benar-benar efektif menyalurkan dana bantuan yang akan diberikan ke masyarakat, baik itu untuk keluarga miskin, baik itu untuk UMKM kan gitu, agar tidak terjadi gejolak di bawah. Karena kalau sudah menyangkut dapurnya emak-emak kan begitu katanya, bahaya itu. Itu kan bisa mengakibatkan amarah yang luar biasa, yang sangat meledak-ledak. Dan seperti sekarang ini juga Bang, ini udah masuk ke tahun politik, itu juga berpengaruh ya Bang, tahun politik, apalagi sebentar lagi nih tahun 2024 ya. Dan kalau kita lihat juga politik sudah mulai memanaskan, bukan mulai memanaskan, sudah panas ya Bang, sudah agak-agak hangat gitu knalpotnya gitu. Dan kemarin aku juga lihat, aku juga baca tuh untuk di daerah Medan ya, Medan Sumatera Utara, ada beberapa partai politik yang sudah mengajukan nama-nama calon-calon, membuka pendaftaran, pendaftaran buat calon anggota dewan mereka ya. Nah, kalau untuk nasional sendiri aku baca ini gimana nih Bang? Bisa jelasin Bang? Kalau kita masuk ke politik saat ini, tepatnya edisi Rabu, kita juga mengambil headline Anies itu mutlak dicapreskan oleh Nasdem. Ini yang kita dapat informasinya, usulan ini sudah 95%. Artinya peluang Anies untuk dicalonkan oleh Partai Nasdem koalisi dengan PKS dan Demokrat itu kasusnya cukup besar. Tinggal kita menunggu siapa pendampingnya, kan seperti itu. Nanti itu mungkin pembicaraan internal lah daripada kalau untuk koalisi satu lagi itu gimana Bapak? Nah, ada 2 koalisi. Kalau di PDIP sendiri mereka karena bisa mengusung calon sendiri. Puan Maharani yang digadang-gadang akan mencapreskan sudah mengantongi nama wakil. Nah, walaupun ini belum pasti ya Bang ya? Belum
dipublish Oh kan gitu. seperti itu. Karena kan kalau kita lihat tuh dari PDIP juga ada satu nama lagi Pak Ganjar Ganjar Pranowo. Itu gimana itu Bang? Ya kemarin kan Ganjar Pranowo kan masuk dalam radarnya Nasdem bersama Panglima TNI Andika Perkasa. Nah, politisi Nasdem Julpan Lindan menyebutkan seandainya Ganjar Pranowo masih bertahan di PDIP kan seperti itu, peluangnya akan kecil Untuk maju ya Bang ya. Padahal cukup besar itu Bang. Iya, kita kan tahu kemarin dari survei CSIS nama Ganjar tertinggi dari 7 kandidat. Nah, memang di akhir kalau dia head to head dengan Anies unggul dari Ganjar dan Prabowo. Nah, jadi ya kita ini kan politik itu kan dinamis. Kita juga nggak tahu apakah mungkin Ganjar Pranowo nantinya akan mendampingi Ibu Puan, kan seperti itu. Ya kita berharap pemilu kali ini akan ada lebih dari 2 pasangan calon. Karena kita tahu Prabowo juga kemarin sudah ada komunikasi dengan PKB dan Caimin sebagai ketua umum PKB sepertinya bersedia untuk mewakili. Oh, jadi Gerindra PKB bisa koalisi ya Bang ya, kan. dan PDIP kayaknya memang bisa berdiri sendiri. Itu udah. Dan ada satu lagi kan koalisi Indonesia. Koalisi Indonesia yang Golkar. Golkar ya. P3 dan PAN itu kan membentuk koalisi. Iya. Nah, kita berharap mereka juga mengusulkan pasangan calon. Jadi kan pemilu 2024 kalau dengan ada 4 pasangan calon, demokrasi betul-betul benar-benar demokrasi ya Bang ya. Kita harapkan itu terlaksana dengan bagus ya Bang. Jangan sampai ada black campaign atau apa ya Bang ya, jangan sampai. Oke Abang. Terus kalau untuk lokal kita apa Bang? Untuk lokal kemarin memang ini sudah sering terjadi. Ada ledakan dari PT SMGP di Madinah yang mengeluarkan gas beracun, itu mengakibatkan 79 orang pingsan di Madinah, dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ini sudah terjadi berulang kali di SMGP ini. Iya. Nah, ironisnya memang perusahaan ini masih terus beroperasi, seperti tidak ada pengawasan dari Pemda setempat, juga kepolisian. Proper testnya gimana Bang? Itu kan setiap tahun itu perusahaan ada proper tes hijau, biru, merah gitu. Di situ kita lihat ada keganjilan. Maka banyak pihak yang meminta kepada aparat kepolisian dan Pemda setempat, dalam hal ini Pemkab Madinah, untuk mengevaluasi atau mungkin bisa menutup sementara perusahaan ini. Karena dampaknya kan cukup mengkhawatirkan. Memang ini mungkin Pemkab Madinah hitung-hitungannya ini kan PAD investasi, ya, iya. Tapi kan ini kan untuk kemaslahatan juga. Hampir setiap bulan terjadi ledakan gas beracun. Kemarin beberapa orang juga mengalami hal yang sama. Jadi beberapa tokoh saat ini meminta kepada Polda Sumatera Utara, Pemkab setempat untuk mengevaluasi, menutup sementara. Memperbaiki dulu lah ya, gimana keamanannya, amdalnya semuanya ya. Jadi kalau memang mau mengejarkan PAD daripada daerah, kabupaten kota ya harus juga memperhatikan itu ya Bang ya. Jangan hanya mengejar itu ya gitu. Iya, Pemkab juga tidak boleh abai dengan hal ini, karena ini kan menyangkut nyawa masyarakat. Walaupun hanya pingsan ini kan sedikit ya. Gimana nanti kalau banyak gitu Bang ya. Oke Abang. Aku boleh minta tunjukkan koran ini. Oke. Ini pemirsa, nanti Abang yang kampanye ya Bang, yang promosiin ya. Siap. Aku nih koran Mimbar Umum edisi Jumat 30 September. Ini potret orang miskin
RI tambah 13 juta ini data dari Bank Dunia ya. Oke, Abang promosiin Bang, gimana ini koran? Ya, ini koran member umum, merupakan koran tertua di Sumatera. Hingga saat ini masih eksis dan bisa didapat di counter-counter koran di Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. Harganya berkisar 3.500 per eksemplar. Jadi jangan lupa berlangganan dengan menghubungi di nomor 06177330737. Oke, ini koran member umum ya. Oke pemirsa, begitu member sepekan kita. Terima kasih Bang Jafar. Sama-sama Mel. Ya. Oke pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.